Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menunjukkan kepada Anda semua tentang cerita dan juga kisah sosok inspiratif di pedalaman. Hanya di Cahaya Pedalaman. Berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tova Syarif. Saya tinggal di Desa Parudongka, daerah unit pemukiman transmigrasi, Kecamatan Rauta. Sehari-hari saya di rumah, biasa pagi-pagi mempersiapkan tempat belajarnya. Kebetulan tempat belajarnya anak-anak PAUD di sebelah. Saya membersihkan tempat belajar, ruangan kelas, ruangan kamar mandi, seputar halaman, sekalian halaman rumah karena sudah berdekatan. Begitu juga ke belakang barangkali ada tanaman yang harus diperbaiki. Hanya sesekali waktu kalau memang waktunya agak panjang. Setelah itu menjelang jam sekolah 5:30 sudah saya persiapkan untuk persiapan mengajar jam 7. Persiapkan tugas-tugas yang akan diberikan anak-anak, persiapan buku-buku yang sudah harus untuk kegiatan mengajar, belajar mengajar. Kemudian 6:30 saya harus berangkat ke sekolah untuk proses belajar mengajar di sekolah. Saya honorer di sekolah jauh SDN Parubela. Sebagai honorer dari sekolah yang kelas jauh, kami memang untuk di Tran ini ada bantuan dari Dinas Tran sebesar 500.000 per bulan. Dari mulai tahun 2018 sampai 2021 akhir, per Desember 2021 itu terakhir kami dapat dari bantuan dari Dinas Tran untuk guru honorer di wilayah Tran sebesar 500.000. Dari pihak sekolah induk memang kami juga dapat bantuan, itu pun di tahun kedua. Tahun kedua kami dapat bantuan 250.000. Jadi totalnya gaji honorer di SD Negeri Parubela kelas jauh itu 750. Di SD Negeri Parubela kelas jauh di daerah Trans ini, guru honorernya ada 3. Saya, ada Bu Nurhanaya, ada Bu Nasrah, 3 orang. Kalau di pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak Nurul Ilmi ada 2 orang, Bu Nani sama Bu Nunu. Sebenarnya dulu-dulunya kami merekrut beberapa orang karena memang ada seleksi alam, mungkin mereka akhirnya tidak sanggup menjalani. Saya kira itu. Saya mendirikan sekolah usia dini, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak Nurul Ilmi. Alasan untuk saya membuat TK ini berdiri, memang awal pemukiman baru yang disediakan pemerintah
transmigrasi hanya gedung SD. Setelah saya masuk, banyak orang tua wali murid yang merasa anak saya berikutnya yang belum masuk SD membutuhkan pendidikan usia dini. Tergerak dari itu, saya mencoba mengumpulkan beberapa warga yang usia dini yang mau belajar. Saya kumpulkan bersama tokoh-tokoh masyarakat, termasuk koordinator desa, pendamping transmigrasi, dan beberapa warga yang anaknya calon peserta didik. Saya kumpulkan, saya ajak musyawarah, artinya mereka bagaimana kebutuhan belajar untuk anak-anaknya. Mereka akhirnya sepakat untuk pertama kalinya mereka mengadakan infak bersama untuk pengadaan alat belajarnya, dan sebagian ada sisa infak itu bisa untuk guru-guru transport gurunya. Mungkin itu. Awal mulanya daerah pemukiman ini, sekolah itu gedung sudah didirikan bersama dengan pemukiman transmigrasi, tapi anak-anak harus sekolah di sekolah induk atau desa. Jaraknya antara daerah UPT Trans dengan sekolah induk itu sekitar 5 km. Sedangkan untuk menuju ke sana butuh transportasi. Tidak mungkin yang tidak punya transportasi merelakan anak kecil untuk jalan ke sana. Dengan kebutuhan masyarakat semacam itu, akhirnya pihak kepala unit pemukiman transmigrasi itu mengajak saya, yang kebetulan dari data transmigran saya guru aktif di lokasi sebelumnya. Setelah masuk, sebenarnya TK atau PAUD Nurul Ilmi ini berdiri setelah saya mengajar dulu. Mengajar, tahu kebutuhan di situ juga bahwa anak-anak yang masuk di tingkat dasar, terutama yang kelas 1, yang tidak tersentuh pendidikan usia dini itu kami kewalahan. Karena mereka benar-benar belum penyesuaian terhadap sekolah. Masih takut, masih harus didampingi orang tua. Hal itu yang mendorong kami berusaha bagaimana generasi selanjutnya itu lebih baik, karena ada sentuhan pendidikan di usia dini, terutama taman kanak-kanak. Sarana di gedung SD memang terbangun 3 ruangan, memungkinkan kelas 1, 2, 3 di awal bisa masuk. Gedungnya memang baru, tapi untuk sarana buku dan guru belum ada. Kami datang, kami harus berkonsultasi dengan pihak pengelola UPT, berikut dengan ketemu dengan kepala sekolah di sekolah induk. Akhirnya terjadi sekolah jauh atau SDN Parubela kelas jauh. Alhamdulillah ada respon dari pihak sekolah induk, dapat sebagian buku. Itu pun karena pihak sekolah induk ada sisa buku yang bisa dialihkan ke sekolah jauh. Maaf,
perbandingan sekolah, maksudnya buku dengan jumlah murid itu pun sebenarnya tidak seimbang. Ya kira-kira separuh dari murid itu jumlah bukunya, atau setengahnya dari jumlah murid itu jumlah bukunya. Jadi satu buku untuk 2 anak. Kami bersyukur meskipun itu sebenarnya jauh dari cukup, karena di daerah terpencil ini harga barang cukup tinggi karena transport untuk masuk ke wilayah daerah Rauta besar nilainya. Tapi kami sudah setahun mulai per Januari 2022 Dinas Transmigrasi sudah menghentikan dana bantuan untuk guru honorer. Jadi tinggal sisa yang itu hanya sepertiga dari gaji kami yang dapat dari sekolah induk. Itu yang membuat kami guru honorer di sini merasa juga semakin terbatas yang kami dapat. Ada juga keluhan dari salah satu guru yang merasa kenapa kok tambah kecil. Memang ada program PPK dari pemerintah yang terjaring kebetulan satu guru terjaring PPK. Ya alhamdulillah teman bisa bernafas lega. Sekarang mungkin sudah dapat sudah Agustus tahun ini sudah ada jadwal penerimaan SK. Tinggal kami berdua. Ya memang dari awal kami berusaha ikhlas untuk saudara-saudara yang di sini. Untuk yang di PAUD, alhamdulillah guru-guru bisa mengerti karena dari awalnya memang gajinya berdasarkan infak. Ketika dapat operasional pendidikan dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah bisa sedikit ada peningkatan. Alhamdulillah yang memang di PAUD, di TK tidak dapat dari bantuan dari Dinas Tran, tapi dapat bantuan dari pemerintah desa untuk insentif guru di PAUD. Kami berharap, karena saya sudah 2018 saya mengajar sampai sekarang, kami berharap ada bantuan dari pihak manapun dari buku yang diberikan oleh sekolah induk yang sampai sekarang itu kondisinya sangat tidak memungkinkan. Begitu juga almari yang sudah rusak karena termakan oleh rayap, sehingga buku-buku baca yang di situ banyak yang termakan juga oleh rayap. Kami berharap ada buku baru, apalagi kondisi sekarang ada kurikulum baru, kurikulum merdeka. Kami belum ada buku satupun kurikulum merdeka. Karena di SD itu belum ada operasional sama sekali. Bahkan untuk alat-alat kebersihan itu dari anak-anak yang sudah mau lulus itu bisa membantu. Contoh sapu, terus kemudian tempat sampah dan sebagainya. Tidak ada dana operasional apapun, bahkan untuk semprot rumput saja itu masyarakat yang membantu. Apabila ada pihak-pihak yang
bisa membantu. Terutama kami berharap bantuan kami di sini, anak-anak di sini anak-anak petani, anak-anak pekebun yang kondisinya bergantung pada hasil kebun. Saya melihat dulu anak-anak itu bersepatu saja masih banyak yang belum bersepatu. Sekarang alhamdulillah tinggal beberapa saja yang belum bersepatu. Begitu juga tas. Tas itu alhamdulillah memang sekarang banyak sudah yang punya tas. Tapi beberapa orang juga tasnya sudah tidak layak untuk dipakai. Bantuan seperti juga buku, alat tulis, itu sangat kami harapkan. Terutama buku-buku paket kurikulum baru, kami belum ada sama sekali. Berikut juga bangku-bangku sekolah, kami alhamdulillah sudah dapat bantuan dari pemerintah untuk 3 ruangan, sehingga sudah tidak saja satu kelas itu berisi dua jenjang, tapi satu kelas bisa 1 jenjang. Tapi sayangnya bangku-bangku juga tidak tersedia. Jadi bangku itu banyak anak yang belum dapat bangku. Berikut mejanya. Karena 3 ruangan yang dibangun itu belum ada bangkunya. Berikut juga seperti almari. Almari itu 3 ruangan sudah tidak layak dipakai, almari sekolah. Bahkan 3 ruangan lagi yang terbangun tidak ada almari juga. Papan tulis itu hanya 3 papan tulis di ruangan yang lama. Di ruangan baru tidak ada papan tulis sama sekali. Begitu pula kami harapkan kalau ada pihak manapun yang mau membantu di PAUD atau TK Nurul Ilmi. Kami menggratiskan untuk biaya pendidikan anak-anak. Kami hanya bergantung pada biaya operasional pendidikan dari Dinas PK. Itu pun sangat terbatas bagi kami untuk melayani anak-anak, karena anak-anak tinggal sekolah saja, tidak bayar apapun. Apalagi kita juga ada kurikulum seperti holistik integratif atau pemberian makanan tambahan untuk anak-anak usia dini. Itu sangat butuh perhatian. Kami memperhatikan konsumsi gizi anak-anak supaya kami seimbang antara menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan. Kami butuh bantuan dana untuk pemberian makanan tambahan anak. Berikut juga anak-anak semakin besar, anak-anak itu jumlahnya semakin besar, sehingga kami melayani dengan biaya operasional itu semakin terbatas. Kami kurang terutama anak-anak untuk alat-alat sekolah, terutama buku-buku cerita, terus kemudian buku-buku termasuk alat tulis anak yang seperti pensil warna, buku tulis saya biasanya menyediakan untuk anak-anak 4 macam, dari buku biasa, tulis biasa, buku kotak kecil, buku kotak besar, dan halus. Memang untuk halus dan kotak kecil ini untuk yang tingkat TKB, tapi yang kotak besar sama buku biasa, berikut juga buku gambar, itu merata. Kami juga dibantu dengan pemerintah desa setempat untuk anggaran kami
Tapi itu pun sebenarnya tidak cukup. Hampir subsidinya semakin jumlah anak awal sekitar 40, sekarang hampir 54 anak. Dari alokasi dana yang 40 anak saja menjadi 53 anak, sedang bantuan desa itu hanya sekitar 40 anak. Itu tidak cukup untuk kami, untuk sisa anak yang sekitar 14 anak. Itu dari bukunya, dari juga pemberian makanan tambahannya. Kami juga ada program khusus untuk anak-anak yang di bawah garis merah atau stunting. Kami punya treatment khusus untuk stunting anak dan anak kurang gizi. Kemarin sempat bekerja sama dengan pemerintah desa untuk treatment pertama 12 hari. Tapi kemudian selanjutnya karena dananya masih kemarin itu hampir separuh dari swadaya masyarakat, separuh dari pemerintah desa. Kami juga merasa berat itu kalau itu dilanjutkan lagi. Kalau ada siapapun yang bisa membantu kami di kegiatan penanganan gizi dan stunting ini. Begitu juga ada kegiatan-kegiatan besar kami seperti pentas seni, seperti juga lomba makanan sehat untuk anak. Memang itu sudah dilakukan sebelumnya dengan keterbatasan kami dan jumlah murid kami yang sekarang semakin besar. Kami masih bingung mengkalkulasi anggaran untuk mencukupi itu. Kalau ada bantuan dari pihak lain, kami sangat mengharapkan itu. Terima kasih. Sahabat Muaf, itulah sepenggal kisah dari Bapak Tova di pedalaman Konawe, Desa Parudongka, Kecamatan Rauta, dan semoga bermanfaat untuk Anda yang menyaksikan video ini, dan juga semoga menambah motivasi buat Anda yang juga menyimak video ini sampai selesai. Dan bismillah ta'ala kami akan terus menghadirkan sosok-sosok inspiratif dari pedalaman, tentunya hanya di Cahaya Pedalaman.